Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student, how are you today? I hope you are fine. Anak-anakku yang saya sayangi, selamat pagi semuanya. Salam sehat, tetap stay at home. Anak-anakku yang saya sayangi, pada pagi hari ini Bunda akan memberikan materi yang baru, yaitu tentang past continuous tense. Kalau minggu lalu kita semuanya sudah menggunakan past tense untuk bentuk teks recon, sekarang Bunda memberikan past continuous tense. Anak-anakku semuanya, pada pagi hari ini kita memang belum bisa bersua lewat via tatap muka, tetapi kita masih tetap jumpa via udara. Tolong anak-anakku sambil mempersiapkan buku-bukunya dan alat tulisnya, anak-anakku semuanya tetap mematuhi protokol kesehatan. Kita mengikuti pelajaran ini. Semoga anak-anak nanti dalam pembelajaran pada pagi hari ini ilmu yang kita pelajari bermanfaat. Marilah kita berdoa dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyyu wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Anak-anakku semuanya, Bunda memberikan past tense untuk minggu lalu. Mungkin anak-anak sambil membuka bukunya ada yang agak lupa, tapi saya yakin anak-anakku walaupun di rumah tetap semangat untuk belajar. Kalau past tense adalah kejadian yang telah lalu, nah di sini Bunda akan memberikan materi yang baru, yaitu past continuous. Apakah yang disebut dengan past continuous? Yaitu pengertian dari past continuous adalah suatu bentuk kalimat yang memberikan penjelasan berkaitan dengan kejadian atau peristiwa untuk rentan waktu tertentu yang sudah terjadi di masa lampau. Bunda ulangi. Perbedaan dari past tense dan past continuous di sini adalah kalau past tense kejadian yang telah lalu, tapi untuk past continuous ini adalah berkaitan menjelaskan dengan kejadian peristiwa dari yang lalu. Bunda akan memberikan lagi ini beberapa contohnya. Next. Rumus dari past continuous. Nah, anak-anak sambil membuka bukunya, karena ini kita ada perbedaan sedikit saja untuk past tense dan past continuous. Di sini Bunda memberikan contohnya. Kalau untuk past continuous itu adalah subject plus to be plus ing. Tetapi di sini to be-nya itu menggunakan was atau were. Bunda ulangi lagi. Untuk bentuk past continuous, rumusnya adalah the rule of past continuous is subject plus to be plus verb ing, ataupun juga menggunakan adverb atau adjective. Nah, di sini untuk yang pertama past continuous was, were plus verb 1. V1-nya menggunakan ing. Diingat, kalau bentuk past tense itu V2, tetapi kalau bentuk past continuous kita menggunakan kata kerja bentuk ing. Kemudian to be-nya itu dirubah. Kalau to be-nya SMA kita rubah menjadi was atau were plus kata kerja bentuk 1. Ingat, kata kerjanya ditambah dengan ing plus objek. Di sini Bunda berikan contoh, I was finishing my homework. Saya sedang menyelesaikan pekerjaan. Nah, pekerjaannya di situ sudah lalu.
Nah, I subjek, kita menggunakan was di situ. Was itu adalah to be-nya. Kemudian finish itu adalah V1-nya ditambah dengan yang finishing my homework. Di situ contohnya. Kemudian di sebelahnya lagi itu ada Bunda berikan contoh yaitu past continuous tense. Subject plus was atau were plus ing itu untuk bentuk positive form. She was cooking all morning. Kalau dirubah menjadi bentuk negatif, subject plus was atau we, kemudian ditambah dengan not, ditambah dengan verb, kata kerjanya diberi ing. She was not sleeping when he came home. Di situ yang depan, ya. She was not sleeping. Selanjutnya untuk yang bentuk interrogatif, to be-nya diletakkan di depan, we change, kita rubah to be-nya. Was atau were plus subject plus kata kerja bentuk ing. Was she sleeping? Nah, di situ itu contoh untuk penggunaan yang ada kata kerjanya. Kita pelan-pelan ya nak ya. Oke, kalau itu tadi menggunakan kata kerja. Sekarang kita continue. Selanjutnya, ini Bunda berikan contohnya penggunaan subjek dan to be. Nah, yang dilihat tadi ya, sambil nanti anak-anak mencatat semuanya setelah pembelajaran ini. To be di situ ada was, ada were. Kemudian subjek yang dipakai adalah I, she, he, it. Ini untuk bentuk interrogatif. I, she, he, it. Nah, itu menggunakan to be was, itu untuk bentuk interrogatif. Kemudian were itu untuk subjeknya you, we, they. Diikuti kata kerja bentuk ing, diikuti oleh objek, adjective, and adverb. Ini untuk bentuk interrogatif. Sorry, itu untuk interrogatif. Selanjutnya, Bunda berikan contohnya. Nah, ini ada contoh kalimat past tense dan continuous. Nanti di situ ada he was washing his car. He was washing his car. Itu adalah bentuk the positive form. Bentuk positif. He was washing his car. Kalau kita rubah menjadi bentuk negatif, kita rubah menjadi she was not washing his car. Nah, anak-anak sambil pelan-pelan kita rubah lagi, kita change lagi ke bentuk interrogatif. Was she washing his car? To be ada di depan. Was he washing his car? Untuk yang contoh kedua, untuk yang bentuk positif, di situ ada subjeknya we. Kemudian diikuti dengan to be-nya yaitu were. We were in their house last night. We di situ subjek, were adalah to be-nya, in their house adalah bentuk apa? Adverb-nya. Keterangannya di situ. Nah, kemudian diikuti adverb of time. We were in their house last night. Itu untuk bentuk positif. We change kembali, kita rubah kembali ke bentuk negatif. We were not in their house last night. Itu untuk bentuk negatif. We change kembali, kita rubah lagi untuk bentuk interrogatif. Apa? Oke, good. Nah, itu were-nya di depan, to be-nya di depan. We were in their house last night. We were in their house last night. Kemudian, anak-anak kalau sudah melihat itu berarti anak-anak bisa membedakan. Kalau di contoh yang ke-1 itu adalah yang menggunakan kata kerja bentuk ing. Kalau yang di bentuk yang kedua, soal yang nomor 2
itu tidak menggunakan kata kerja tetapi menggunakan adverb. Nah, anak-anak bisa membedakan sambil pelan-pelan. Anak-anakku, tolong untuk soal ini anak-anak translate in Indonesia, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Anak-anak jangan lupa kalau kita belajar bahasa Inggris selalu ada kamus yang di sampingnya. Oke ya? Oke, next selanjutnya. Nah, ini setelah tadi kita mengikuti bentuk past continuous, anak-anak Bunda berikan latihan soalnya. Nah, latihan soal, we change in the positive, negative, and interrogative form. Rubahlah ke dalam bentuk positif, negatif, dan interrogatif. Di situ ada nomor 1 dan nomor 2. Sudah Bunda memberikan kolomnya di situ, di dalam kurungnya itu. Kalau yang nomor 1, they were not reading a book yesterday. You change. Anda rubah ke dalam bentuk positif, kemudian dibentuk interrogatif. Kemudian yang kedua, itu juga begitu. Di situ ada bentuk positif, kemudian Anda rubah ke dalam bentuk negatif dan interrogatif. Lihat kembali rumus yang di awal. Jadi anak-anakku sambil mencatat setelah pembelajaran ini, kemudian anak-anak menulis dan latihan soalnya di situ. Hati-hati sekali. Tolong kalau nanti anak-anak mengerjakan, itu dilihat dahulu rumusnya. Jangan gegabah karena perbedaan sedikit sudah beda artinya. Kemudian selanjutnya ini ada soal lagi, Bunda berikan soal lagi. Next selanjutnya. Soal yang kedua adalah translate in Indonesian. Rubahlah ke dalam bentuk Indonesia, ditranslate. Kemudian kalau bisa anak-anak juga change lagi, di-change. Kalau itu semuanya Anda rubah ke dalam positif, negatif, interrogatif. Kita semuanya tetap belajar biar ingat semuanya. Itu soal yang nomor 1, they were not reading a book yesterday. Number 2, my father was reading a car. Number 3, they were drinking a cup coffee last night. Itu anak-anak bisa merubah dan juga bisa mentranslate kembali. Anak-anakku semuanya, demikian tadi pembelajaran pada pagi hari ini tentang past continuous. Jika anak-anakku ingin mengumpulkan soal, bisa lihat via WA ke Bunda. Tetap yang nomor ada di yang sudah di save untuk Anda semua, ataupun bisa nanti kita lewat Japri. Terima kasih untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Anak-anakku tolong jaga kesehatan. Ingat, setelah ini Ananda akan semuanya ada PTS. Tolong yang belum mengumpulkan tugasnya, tetap anak-anak mengumpulkan, Bunda terima. Jangan sampai seperti yang kemarin, tugas melalui daring, online, anak-anak tidak mengumpulkan, tetapi ketika akhir anak-anak menumpuk semuanya. Tolong mengerjakan tepat waktu, on the time. Jangan menunda waktu. Jadi kalau ini dilihat, ditulis, dikerjakan, langsung dikirim. Jangan ragu jika punya salah. Don't have a mistake. Don't have you must be confident. Kamu harus percaya diri. Kamu bisa. If you see, you can do it. Apa yang Anda lihat bisa dikerjakan. Anak-anakku semuanya, semoga pembelajaran pada pagi hari ini bisa anak-anakku terima dengan lancar. Marilah kita tutup, kita baca doa wal asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa ladzina amanu wa amilus sholihati wattawasyaw bil haqqi wattawasyaw bis sabr. Tetap stay at home, jaga kesehatan, jaga imun. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.